Tepat pada tanggal 27 Januari 2021 kemarin, Presiden Jokowi melantik sosok Kapolri baru Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menggantikan Jenderal Idham Aziz yang menduduki posisi sebelumnya. Rupanya, orang nomor satu di institusi Polri saat ini, di kehidupan pribadinya, dikelilingi berbagai aset hingga miliaran rupiah yang ia kumpulkan berkat kesuksesan karirnya. Penasaran kayak gimana? Yuk deh simak videonya. Dalam segmen Auto Sultan kali ini kita bakal membahas berbagai koleksi kendaraan mewah dan kekayaan Listio Sigit Prabowo. Pria kelahiran Ambon 5 Mei 1969 silam ini merupakan lulusan Akpol tahun 1991. Karirnya sendiri di dunia kepolisian boleh dibilang telah melewati berbagai penugasan di berbagai daerah. 2 tahun selepas dari pendidikan kepolisiannya, ia pun mengawali kepemimpinannya setelah diangkat menjadi Kepala Unit 2 Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Metro Tangerang. Selang beberapa tahun, pasca reformasi, kursi Kapolsek Duren Sawit Jakarta Timur juga sempat ia duduki, sebelum akhirnya dipindahkan untuk memimpin Polsek Tambora di tahun 2003. Hingga berlanjut sebagai Kepala Satuan Intel dan Keamanan Polres Jakarta Barat di tahun 2005. Di sekitar tahun 2006 hingga 2009, jabatan administratif di Mabes Polri dan Polda Metro Jaya juga sempat ia rasakan. Sebelum akhirnya dipindah tugaskan ke daerah Jawa Tengah untuk mengisi jabatan sebagai Kapolres Pati, Kapolres Sukoharjo, dan sempat dimutasi menjadi Wakapolres Kota Semarang di tahun 2010. Namun perlahan-lahan perjalanan karirnya mulai kembali menanjak. Hal tersebut terjadi semenjak Joko Widodo masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Di tahun 2011, mantan Komandan Peleton Taruna Akpol ini dipromosikan sebagai Kapolres Solo, dan di saat itu pula kedekatannya dengan orang nomor 1 di Indonesia saat itu bermula. Walaupun sempat pindah tugas sebagai Ditreskrimum Polda Sulawesi Tenggara, namun di saat Jokowi memenangkan pemilu di tahun 2014, Listio dipercaya menjadi ajudan pribadi Presiden. Sebelumnya ia telah mengisi jabatan strategis lainnya, di antaranya adalah Kapolda Banten, Kepala Divisi Profesi, dan Pengamanan Polri, hingga menduduki jabatan terakhirnya sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal di tahun 2019. Selama berkarir di institusi kepolisian, salah satu kasus besar yang berhasil dibongkar adalah korupsi pengalihan hak tagih di Bank Bali yang menyeret nama Joko Chandra. Sampai video ini dibuat, laporan LHKPN yang disetorkan kepada KPK hanya berdasarkan laporan per 11 Desember 2020. Dalam laporannya, total kekayaan pribadinya mencapai 8,3 miliar rupiah. Mungkin aja bisa mengalami peningkatan ataupun penurunan auto lovers. Soalnya, pihak KPK masih menunggu laporan LHKPN terbarunya setelah penunjukannya sebagai Kapolri baru-baru ini. Dalam catatannya tersebut, juga terdapat 1 unit kendaraan berupa Toyota Fortuner rilisan tahun 2018, di mana harga jual mobil tersebut berkisar 300 jutaan rupiah saja. Akan tetapi, jika melihat kesuksesan karir dan melimpah harta yang ia miliki, tentu bukanlah hal sulit bagi pria yang sempat mendapat penolakan dari pihak MUI Banten kala menduduki jabatan sebagai Kapolda di sana, untuk menambah koleksi kendaraan pribadinya. Ya, mudah-mudahan bisa nambah ke depannya ya Pak. Paling tidak sekelas Toyota Alphard. Amin. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, ada baiknya kalau kamu semua klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan informasi menarik dari channel Auto Populer. Yuk kita lanjut. Selain berupa kendaraan, nampaknya investasi jangka panjang Kapolri pertama yang beragama Katolik pasca reformasi ini lebih banyak disalurkan pada kepemilikan berupa aset properti yang meliputi tanah dan bangunan
yang tersebar di kota Semarang, Jakarta, dan Tangerang yang bernilai 6,15 miliar rupiah. Peraih Magister Kajian Ilmu Kepolisian di Universitas Indonesia ini juga punya harta bergerak lainnya yang mencapai 975 juta rupiah dan harta lainnya senilai 869 juta rupiah. Wow, akan tetapi total kekayaannya saat ini bukanlah hasil final, mengingat jabatan penting yang baru diembannya ini diketahui memiliki penghasilan fantastis setiap bulannya. Berdasarkan PP 17/2019 untuk jabatan sekelas Kapolri, berhak atas gaji pokok sebesar 5,9 juta rupiah lebih setiap bulannya. Itu belum termasuk beberapa tunjangan lainnya. Salah satunya ada yang disebut tunjangan kinerja senilai 43 juta rupiah. Cukup menggiurkan, bukan? Itulah tadi ulasan mengenai kehidupan pribadi dan segala aset berharga yang hingga saat ini dimiliki oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo. Semoga saja dalam mengemban jabatannya, berbagai kasus pelanggaran HAM berat, korupsi, dan kasus-kasus lainnya mampu diselesaikan dengan tuntas tanpa pandang bulu. Jika